Nah, saudara, terkait dengan hasil survei, ini ada hasil survei dari Litbang Kompas periode Mei 2023 yang menunjukkan penurunan jumlah pemilih bimbang atau undecided voter ini dibandingkan pada Januari 2023. Kita lihat saja pemilih berdasarkan pekerjaan. Jadi dari kategori pekerjaan, pemilih perempuan non pekerja mendominasi hingga hampir 70%, tepatnya ini dia 67% non pekerja. Untuk karyawan sebanyak 15% dan wirausaha atau wira swasta sebanyak 18% begitu. Ini adalah pemilih berdasarkan pekerjaan begitu ya. Dan balik lagi ini survei yang dilakukan kepada perempuan-perempuan di Indonesia. Selanjutnya kita lihat lagi saudara, ini berdasarkan pekerjaan untuk pemilih calon presiden. Kalau tadi pemilih partai, karena di sebelah kiri saya ini gambar partai, kalau sekarang ini bagaimana para perempuan ini memilih sosoknya, calon presidennya gitu ya. Jadi pemilih berdasarkan pekerjaan sebanyak 66,7% ini wanita non pekerja, 16,3 itu wirausaha dan juga wira swasta, karyawan sebanyak 17%. Selanjutnya berdasarkan ekonomi, kita akan lihat lagi. Nah ini dia. Jadi jumlah pemilih bimbang perempuan didominasi dari kalangan menengah bawah, baik untuk memilih parpol maupun calon presiden. Dan kalau kita lihat ini untuk pembedanya partai politik dan juga calon presiden. Dan selain itu juga kita simak hasil survei selengkapnya, diantaranya ini ada 2% untuk kalangan kelas atas yang memilih partai politik, lalu juga ada 14% ini menengah, 39% kalangan bawah, 45% ini adalah menengah juga begitu untuk yang memilih partai politik. Balik lagi, ini adalah untuk survei yang dilakukan kepada perempuan, dan untuk yang memilih partai politik adalah wanita-wanita di kalangan menengah yang mendominasi pilihannya. Sementara untuk calon presiden ada 2,3%, yang terkecilnya ini adalah di kalangan kelas atas, lalu juga ada 46,2%. Dan ini adalah yang belum menentukan pilihannya begitu. Selanjutnya kita lihat lagi saudara, dari kategori usia yang menarik dari hasil survei Nasional Kompas periode Mei 2023 terpotret undecided voters dari kalangan pemilih perempuan mula dan juga muda justru lebih sedikit dibandingkan dengan pemilih perempuan yang sudah mempunyai pengalaman mengikuti beberapa kali pemilu. Berdasarkan kategori usia, pemilih perempuan di kelompok usia 17 hingga 23 tahun, lalu juga ada 24 sampai 40 tahun, 41 sampai 60 tahun, dan di atas 60 tahun. Justru yang banyak belum menentukan pilihannya yaitu di usia 41 sampai 60, yakni sebanyak 43,9%. Apa yang membuatnya bimbang? Nanti. Dan kita lihat lagi informasi dari Litbang Kompas juga saudara. Ini pemilih calon presiden berdasarkan generasinya. Ya, jadi gambaran pemilih perempuan yang belum menentukan pilihan, bisa jadi banyak banget yang masih bingung begitu ya. Kalau kita lihat dari pemilih calon presiden berdasarkan generasi dari Gen Z sendiri di bawah 26 tahun sebanyak 13,5%. Terus usia 26 sampai 33 tahun generasi Y muda 15,2%. Generasi Y Madya 20,5%. Ini generasi X yang tadi sempat saya singgung juga di usia 40 tahun ke atas yaitu 42 hingga 55 tahun sebanyak 32,7%. Lalu dari baby boomers ini usianya 56 sampai 74 tahun sebesar 18,1%. Nah, tadi banyak yang bingung juga pasti para perempuan di Indonesia mengapa dan kok nggak bisa milih partai politiknya atau juga calon sosoknya begitu. Apa yang memang menjadi alasannya? Nanti kita akan membahasnya karena memang pemilih perempuan yang belum menentukan pilihan ini bisa jadi rujukan bagi partai politik ataupun calon presiden untuk mengatur strategi mendulang suara. Untuk itu kita langsung saja bergabung bersama Rumah Pemilu, ada peneliti Litbang Kompas, ada Mbak Dewi Pancawati. Selamat sore Mbak Dewi. Mbak Dewi, Selamat sore Mas Reza. tadi saya sudah membacakan sejumlah grafik terkait dengan banyak sekali ternyata para perempuan di Indonesia berdasarkan Litbang Kompas yang masih bimbang dan juga bingung. Dan dari hasil survei Litbang Kompas, pemilih bimbang jumlahnya menurun dibandingkan periode Januari. Namun jumlahnya saat ini masih sangat potensial. Lalu apa yang menjadi catatan untuk partai politik maupun calon presiden nantinya untuk bisa menggait para suara-suara wanita-wanita di Indonesia? Iya, baik Mas Reza. Kalau dari jumlah kan ini pemilih perempuan ini
sangat potensial ya, karena Ya, 2 hari yang lalu kan sudah ditetapkan tuh ya DPT itu jumlahnya memang tidak terlalu jauh dari pemilih laki-laki, tapi jumlahnya lebih besar. Ini mhm. menandakan bahwa pemilih perempuan ini potensial gitu dari sisi jumlah. Nah, karena potensial dari sisi jumlah, melihat tadi data undecided votersnya yang ternyata eh, meskipun sudah turun gitu ya dari periode survei Januari lalu 17,1 waktu itu, kemudian sekarang turun menjadi 16,7 untuk preferensi politiknya terhadap partai politik, sedangkan untuk capres ini juga sudah turun meskipun masih di kisaran 30%. Nah, ini menandakan bahwa sebenarnya pemilih perempuan ini sudah ada perubahan ya untuk mereka menentukan pilihan politiknya begitu, tapi masih banyak juga PR atau pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh partai politik untuk bisa mendulang suara mereka yang potensial ini untuk bisa menambah elektabilitas suara partai ataupun capres yang akan diusung seperti itu. Nah, Ya, ini dari hasil survei ini bisa jadi rujukan ya tadi ya, mhm. dengan melihat profilnya tadi gitu Mas. Nah, dari melihat profil tadi yang secara umum itu ada di usianya, sebenarnya usia yang sudah matang ke dewasa atau tua, kemudian dari pendidikan itu mayoritas di pendidikan dasar, kemudian dari sisi ekonomi itu menengah bawah dan bawah, kemudian juga banyak di yang non pekerja Mhm. seperti itu. Nah, dan juga 30% itu berada di pedesaan, 20%-nya di perkotaan. Mhm. Itu yang terpotret dari hasil survei Litbang Kompas terakhir yang Mei lalu. Oke, Mbak Dewi, yang juga menjadi perhatian saya ini kenapa sih usia-usia wanita-wanita dewasa yang tadi kita lihat bersama dari survei Litbang Kompas usia 40 tahun ke atas untuk para wanita di Indonesia masih bimbang untuk menentukan pilihannya baik itu ke partai politik maupun calon presiden. Apa yang memang menjadi alasannya? Dari gambaran tadi ya, ada lebih banyak di pedesaan, kemudian dari usia gitu, bisa jadi karena mungkin asupan informasi terkait pemilu untuk ibu-ibu ini ya, itu mungkin kurang atau lebih tidak setinggi pemilih yang lain gitu, pemilih di usia yang lebih muda. Mungkin dari hasil survei ini juga terpantau ternyata pemilih mula dan muda itu lebih rendah undecided votersnya gitu. Bisa Oke. jadi karena kan mereka lebih masif menggunakan media sosial ya, sementara Mhm. mungkin ibu-ibu yang tadi potretnya itu non pekerja, mungkin kebanyakan ibu rumah Mhm. tangga di pedesaan tidak tidak apa namanya familiar dengan gadget mungkin, jadi eh, tidak terlalu banyak informasi terkait politik ini yang mereka dapat. Oke. Itu mungkin salah satunya ya. Sebenarnya banyak faktor sih. Eh, eh, Beberapa daerah kan juga biasanya itu faktor budaya, ketokohan seorang itu juga memengaruhi pilihan politik seorang perempuan Mhm. misalnya. Jadi ketika tokoh ini belum memberikan tanda akan kemana suaranya diberikan, itu mungkin para ibu-ibu yang tadi di kategori tadi itu juga masih ragu-ragu untuk menentukan pilihan. Oke, Mbak Dewi, Kira-kira ketika memang secara tidak langsung salah satu faktornya adalah bentuk komunikasi yang memang masih banyak belum bisa diterima oleh para emak-emak, saya sebutnya begitu di seluruh Indonesia. Lalu apa nih strategi dari partai politik atau calon presiden misalnya untuk bisa menggait suara-suara emak-emak tersebut? Iya, sebenarnya banyak, mungkin banyak pintu ya yang bisa masuk untuk mendulang suara ibu-ibu atau emak-emak tadi gitu ya. Eh, saya rasa setiap partai salah satunya mempunyai organisasi saya partai bidang perempuan gitu ya. Ini dari situ bisa bisa menjadi salah satu jalan untuk masuk, untuk memberikan pendidikan politik kepada perempuan, kemudian menjadi wadah juga untuk apa namanya rekrutmen gitu ya, aktif di partai politik. Itu bisa melalui dengan menggerakkan komunitas ibu-ibu gitu ya, bisa lewat PKK, pengajian atau lewat UMKM. eh, Banyak strategi sebenarnya yang bisa dilakukan partai politik untuk
mendulang suara ibu-ibu ini gitu ya. Karena ibu-ibu ini kan sebenarnya juga aktif ya di lingkungan itu, mereka aktif, jadi mereka bisa diberikan apa namanya pendidikan politik Oke. lewat komunitas-komunitas itu. Jadi kurang lebih 7 bulan Ya, lagi ini kerja keras dari partai politik dan juga calon presiden begitu, terutama iya. untuk kaum wanita yang ada di dalam partai tersebut untuk bisa berkomunikasi dengan baik kepada emak-emak untuk mendapatkan suara di Pilpres 2024. Terima kasih sekali lagi peneliti Litbang Ya, Kompas Mbak Dewi Pancawati atas waktunya bersama Rumah Pemilu. sama Mas Resta.